Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan mereaction sekaligus meluruskan pernyataan salah seorang habib, di mana ini merupakan syubhat yang sangat berbahaya. Kalau kita biarkan, sangat berbahaya dan bisa menjerumuskan kaum muslimin kepada bentuk-bentuk kesyirikan. Baik, kita akan simak bersama-sama pernyataan beliau, nanti kita luruskan. Orang yang tidak akan sadar kecuali dibikin sadar oleh Allah Ta'ala. Jangan dengarkan. Bagaimana doa kita akan diterima oleh Allah Ta'ala? Makan kita haram, sengaja tidak sengaja kemasukan barang haram. Ini sudah menolak doa. Jangan harap diterima doa orang yang di badannya ada barang haram. Nonsen ada. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, sholat seperti di api, seperti dibakar, buru-buru kalau sholat. Tidak mengenal ladzatuz sujud, tidak mengenal ladzatuz ruku', tidak mengenal ladzatul qauli. Perhatikan teman-teman ya, Masya Allah ya. Jadi dari ucapan beliau itu sampai menghipnotis para jamaah, sampai ada yang menangis ya, sampai ada yang menangis seperti itu. Kita lihat, simak dulu videonya, nanti kita akan reaction insya Allah. Orang begini gitu hanya diijabah. Jangan harap. Tapi kalau Anda mempunyai pegangan, punya kunci, Tuh lihat ya, punya pegangan, punya kunci katanya. semakin dipelajari riwayatnya semakin jelas bahwa mereka lebih memperhatikan muridnya daripada dirinya sendiri. Tidak rida muridnya su'ul khatimah, tidak rida muridnya su'ul khatimah, tidak rida muridnya mati kafir. Ayuhal ikhwan, guru seperti ini perlu kita kirimi Fatihah, perlu kita tawassuli, perlu kita hadirkan arwahnya. Kita mohon kepada beliau-beliau supaya beliau yang memohon kepada Allah. Ya Allah, ya Syekhana al-Qutub, ahdir karamah ta'um, ishfa biha man zagum, wa nufa adal mudhin. Ya Syekhana al-Qutub, ahdir karamah ta'um, ishfa biha man zagum, wa nufa adal mudhin. Para wali-wali yang memohon kepada Allah, diterangkan di dalam kitab-kitab kaum sufi, kalau ada tangan seorang waliullah diangkat ke langit, terbuka pintu langit yang tujuh secara kontan, terbuka pintu langit yang tujuh, arsy rahman goyang, malaikat di arsy ikut membacakan amin. Apabila yang memohon wali-wali Allah, kita mohon guru-guru kita supaya membantu doa kita malam ini betul-betul pulang membawa ijabah, pulang membawa qabul, pulang membawa qabul, pulang membawa qabul. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Sungguh dahsyat sekali syubhat-syubhat kesyirikan ini, di mana beliau menyampaikan dengan bahasa yang sampai menghipnotis, bahkan menjadikan jamaahnya itu menangis. Padahal yang disampaikan adalah bentuk mengajak kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan reaksi bersama
satu persatu dari pernyataan beliau. Jangan harap Anda kalau doa diterima Allah, jangan harap terlalu banyak dosa kita. Perlu tawassul. Baik. Dia katakan jangan harap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tawassul. Subhanallah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada makhluknya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa kalau tidak menggunakan perantara. Dan ini bertentangan dengan banyak dalil nas Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Allah berfirman, jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakan kalau saya itu dekat. Saya akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allah justru memerintahkan kita untuk langsung berdoa kepadanya. Kemudian dalam ayat yang lain, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan Muhammad kepada hamba-hambaku, anni, sesungguhnya aku Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, saya akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong kepada beribadah kepadaku, ya, orang-orang yang sombong beribadah kepadaku, artinya doa adalah bagian dari ibadah, maka saya akan masukkan dia ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Begitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat nuzul bagi Allah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina sulusil lail man yad'uni fa astajibu lah wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka saya akan kabulkan doanya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka saya ampuni. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, di sepertiga malam, terus kau katakan bahwasannya kita harus tawassul, kita butuh tawassul. Baik, nanti saya jelaskan tawassul yang bagaimana dulu. Kita simak lagi teman-teman. Jangan dengarkan orang yang tidak mengerti arti tawassul. Baik, dia katakan jangan dengarkan orang yang tidak tahu arti tawassul. Bapak, tawassul itu artinya siapa, Pak? Tawassul dikata tawassala ya tawassalu tawassulan. Talabul qurbah minallah bil wasaid, yaitu meminta mendekatkan diri kepada Allah dengan perantara. Itu tawassul.
mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan perantara. Nah, dalam Islam tawassul itu ada dua. Tawassul yang masyru', yang disyariatkan, dan tawassul yang mamnu', yang dilarang. Tawassul yang disyariatkan tentunya berdasarkan dalil. Karena tawassul ini amrun tauqifi, perkara yang murni mutlak berdasarkan wahyu Allah. Gak boleh seseorang mengarang tawassul sendiri. Lantas tawassul apa yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan? Yang pertama Bapak, dengan tawassul dengan asma was sifat. Mana dalilnya? Falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat, maka berdoalah dengan nama tersebut. Ya Razzaq urzuqna, Ya Rahman irhamna, Ya Ghaffar ighfirna, dan seterusnya. Panggil dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita gunakan nama dan sifat ini untuk bertawassul, berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Ini ada perintahnya Bapak dalam Al-Quran. Kau katakan tidak faham tawassul? Yang kedua, tawassul dengan keimanan. Dengan iman kita kepada Allah Azza wa Jal. Al-Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Perhatikan Bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amanna an aminu bi rabbikum fa'amanna. Maka berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Fa'amanna, maka kami beriman. Maka ya Allah, dengan keimanan kami kepadamu ya Allah, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami. Tawassul dengan keimanan. Silahkan, ada dalilnya. Yang ketiga, tawassul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mana dalilnya? Dalilnya ketika Nabi Yunus alaihi salam dimakan tertelan oleh ikan paus. Dalam surat Al-Anbiya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dia pergi meninggalkan dakwah karena tidak sabar dengan gangguan kaumnya dalam keadaan marah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala uji Nabi Yunus alaihissalam naik kapal. Dan ketika di kapal tersebut terjadi diundi, karena saking penuhnya penumpang yang ada di kapal tersebut, akhirnya diundi. Siapa yang masuk keluar dalam undian tersebut akan dilempar ke laut. Maka Nabi Yunus alaihissalam termasuk bagian orang yang dilempar di tengah laut tersebut. Akhirnya beliau dimakan ikan paus. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau wahai Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau Allah, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim.
fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan dia Nabi Yunus alaihissalam dari kesulitan, dari kesedihan di dalam ikan paus. Maka demikianlah kami menolong orang-orang yang beriman. Lihat, tawassul dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa bilang gak tahu tawassul? Kemudian yang keempat, tawassul dengan a'malus salihah. Kita diperolehkan, dianjurkan bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan. Dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika 3 orang pemuda yang terjebak di dalam goa. Yang satu bertawassul dengan bakti dia kepada kedua orang tuanya, yang satu bertawassul bahwa dia meninggalkan zina, yang ketiga bertawassul amanah kepada karyawannya. Silakan. Yang kelima, tawassul kepada orang saleh yang dikenal dengan kesalehannya yang masih hidup, dengan meminta doa kepadanya. Bertawassul meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup. Ingat Bapak, yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Ya, ini di antara tawassul yang sudah jelas ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus apa tawassul yang dimaksud oleh Bapak itu apa? Baik, kita dengarkan lagi teman-teman. Jangan dengarkan. Mereka orang-orang yang tidak akan sadar kecuali dibikin sadar oleh Allah. Tuh, jangan dengarkan. Mereka orang-orang yang tidak akan sadar kecuali dibikin sadar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Baik, terus sekarang apa maksud tawassulnya Bapak ini? Saya udah jelasin tadi ya, tawassul yang disyariatkan. Baik, bagaimana doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu butuh kepada makhluknya Bapak. Ini suatu keyakinan yang batil. Ini merusak akidah. Seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kabulkan doa hambanya kalau tidak lewat dengan perantara. Waliyadzubillah.